Pada tahap kali ini kita akan melakukan entry data melalui Open Attribute Table. Kita buka petanya. Kita sudah sampai pada tahap ini di mana kita sudah mendissolve peta kita sesuai dengan kebutuhan. Yang kita butuhkan adalah wilayah kerja berdasarkan kecamatan. Selanjutnya kita akan mengentry data yang ada di wilayah ini. Misalnya di sini ada menu Open Attribute Table, Anda klik saja Open Attribute Table. Kemudian di sini berisi data-data yang tersedia yang bersumber dari SHP file. Ada beberapa data yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan, jadi kita bisa coba hapus, misalnya dari desa, KW batas, dan seterusnya. Ini kita coba akan hapus, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana menambah kolom atau variabel baru di data yang kita punya. Untuk bisa mengedit table ini, kita harus mengaktifkan toggle editing mode yang gambar pensil ini. Setelah aktif, maka ada beberapa menu atau tools yang juga aktif di menu ini. Untuk menghapus kolom, itu kita pakai delete field seperti ini. Kemudian kita select variabel atau kolom yang kita ingin hapus. Misalnya beberapa kolom ini nanti akan terhapus, saya oke saja. Oke, sisa kecamatan. Untuk menambah kolom baru, misalnya kita punya data, saya punya data seperti ini, ada data kecamatan, kemudian di sini ada data jumlah penduduk, dan kasus DBD. Data yang tersaji ini hanya data simulasi untuk latihan, bukan data sebenarnya ya. Kita akan coba mengentry data-data yang ada di sini. Caranya cukup mudah. Anda kembali ke Quantum GIS-nya di Open Attribute Table ini. Untuk menambah kolom, kita klik New Field. Nah, akan muncul Add Field seperti ini. Kita kasih nama variabelnya, misalnya tadi variabelnya ada jumlah penduduk. Nah, nama variabel tidak boleh ada spasi ya, tapi boleh kita pakai under cross untuk memisahkan antara satu kata dengan yang lain. Pada bagian komen ini boleh ada spasi dan boleh panjang kalimatnya. Tipe, di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe yang bisa di-entry di Quantum GIS. Whole number, baik integer maupun integer 64 bit, ini bisa kita gunakan untuk mengentry angka bulat. Angka bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita memiliki angka desimal yang ada belakang koma, misalnya 5,5, 10,5, maka kita pakai decimal number, angka desimal. Kemudian kalau yang kita entry adalah kata atau teks, kalimat, itu kita pakai text string. Kalau kita mengentry nanti adalah tanggal, kita pilih date. Dan kalau kita mengentry tanggal dan jam, waktu, kita pilih date and time. Karena jumlah penduduk sifatnya angka bulat, maka kita pilih whole number. Length ini adalah berapa digit maksimal angka yang akan masuk. Misalnya di sini whole number 6 digit. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang ya. 6 digit. Saya tulis oke. Nah, selanjutnya kita akan mengentry jumlah penduduk berdasarkan data yang tersedia. Saya kecilkan layarnya. Misalnya Makassar, Kecamatan Makassar itu nomor 13, 84 143. Bontoala 62731. Nah, kita harus samakan dengan, sorry saya
kecilkan lagi. Wajo 35553 dan seterusnya. Saya akan mempercepat video ini. Selanjutnya nanti Anda juga akan harus menginput data kasus DBD dengan cara yang sama, membuat variabelnya terlebih dahulu di new field, kemudian mengentry datanya sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, kita sudah melakukan entry data di atribut table. Kita sudah mengentry jumlah penduduk dan kasus DBD sesuai dengan data yang sudah kita sajikan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi yang namanya fill calculator di Quantum JS. Fungsi fill calculator di Quantum JS adalah untuk menggenerate angka yang keluar berdasarkan rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya kita membuat pada kasus ini ya, atau pada project ini kita misalnya ingin menuliskan incident rate DBD per kecamatan. Nah, kita sudah punya tuh data jumlah penduduk, juga data jumlah kasus DBD. Nah, kita juga sudah punya rumusnya. Misalnya untuk menentukan IR DBD, perhitungannya adalah jumlah kasus DBD dibagi dengan jumlah penduduk. Misalnya konstantanya kita pakai 1000. Nah, ini kita bisa aplikasikan di fill calculator Quantum JS, sehingga kita tidak perlu lagi mengentry data IR satu-satu kayak tadi per kecamatan. Caranya adalah kita kembali ke Open Attribute Table. Di sini ada fungsi Open Fill Calculator. Anda bisa klik ini yang gambar sempoa. Kemudian kita create a new field, pastikan dia tercentang. Kemudian kita tulis nama variabelnya. Nah, kemudian kita pilih decimal number karena ketika nanti ada hasil perhitungannya nanti akan berbentuk angka desimal. Output field-nya mungkin cuma 5 digit saja paling banyak. Precision-nya kita pakai 2 digit di belakang koma ya. Nah, untuk rumusnya kita akan tulis di bagian sini expression. Nah, rumusnya kita berdasarkan data yang kita punya. Data yang kita punya itu kita bisa lihat di ini ada fill and value. Kemudian rumus yang kita gunakan tadi adalah jumlah kasus DBD ini kita klik 2 kali, klik 1 kali masalah. Kemudian kita bagi. Kemudian kita bagi dengan jumlah penduduk. Nah, ini kita dalam kurung. Kita dalam kurung kan. Setelah itu pengalinya konstantanya adalah 1000, kita klik kali. Kali itu tanda bintang ya. Kemudian kita klik 1000. Ciri kalau dia berhasil, output previewnya terlihat seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka secara otomatis ada kolom baru atau variabel baru hasil dari perhitungan data yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu lagi mengentry satu-satu. Nah, jika ini sudah kita lakukan, kita sisa menonaktifkan pensilnya, kemudian kita klik save untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan. Oke, kita kembali ke petanya. Nah, peta ini sudah memiliki data, jumlah penduduk, kasus DBD, dan incident rate DBD. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.